Ini yang kemudian menjadi sesuatu hal yang harus kita uh, dalami. Saya menganalogikan bahwa dalam proses pembelajaran di masa COVID dan sebelum COVID, rangkaian dari 4 kuadran inilah yang kita pakai. Ini yang kemudian saya mengambil dari yang disampaikan Pak Uwais Khairuman bahwa menyebut ada ruang belajar zaman now. Ada 4 kuadran. Kuadran tatap muka yang nomor 1, kemudian nomor 2 adalah tatap muka secara maya. Yang ketiga adalah belajar mandiri. Yang keempat adalah kolaborasi. Dan ini adalah 4 kuadran yang tidak bisa terpisahkan satu dengan lainnya. Walaupun tatap muka yang kuadran pertama saat ini di masa pandemi ini kemudian tidak diperkenankan. Tetapi ada proses pembelajaran sinkronus tatap muka secara maya ini yang kemudian kita lakukan seperti kita lakukan sekarang. Dan adanya bahan-bahan belajar yang ada di internet, bahan belajar mandiri itu yang kemudian menjadi pendorong untuk proses pembelajarannya. Untuk kita sama-sama menggunakannya dalam proses pembelajaran. Yang keempat adalah kuadran kolaborasi. Ini yang kemudian menarik kalau Pak topik kita adalah tentang kelas digital. Ini adalah bagian dari proses pembelajarannya itu ada di sini Bapak Ibu sekalian, ada di bagian kolaborasi. Siswa itu dapat belajar mandiri dengan konten, tetapi tetap memerlukan pembimbingan dari Bapak Ibu guru untuk dapat memahami materinya dengan lebih baik lagi. Dan bagaimana kemudian saya langsung lompat ke belakang. Nah, ini Bapak Ibu yang saya sampaikan. Dari 4 kuadran tadi, kemudian teman-teman di rumah belajar dengan Duta Rumah Belajar meletakkan bagaimana sih peran kemudian rumah belajar di dalam kuadran yang ada yang untuk proses pembelajaran. Kalau kita gambarkan, lihat rumah belajar memiliki konten yang ada di sumber belajar yang dapat diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dari manapun. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Itu ada di sumber belajar yang bahkan di-download, kemudian dimodifikasi, kemudian di-share, silahkan. Asal tetap ada di rumah belajar. Ada sarana kolaborasi yang ada di dalam kelas digital atau kelas maya yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajarannya. Walaupun sekarang banyak sudah mulai bergeser WA Group menjadi sebuah sarana pembelajaran yang cukup efektif untuk daerah-daerah yang memiliki keterbatasan koneksi internet. Di samping itu adalah tatap muka secara maya. Itu Bapak Ibu yang mungkin harus kita garis bawahi bersama bahwa pembelajaran secara virtual, pembelajaran menggunakan berbasis teknologi ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagai sebuah inovasi di dalam proses pembelajarannya. Yang terpenting bukan pada kontennya, yang terpenting pada aktivitas proses pembelajarannya. Bagaimana kemudian keempat kuadran ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kemudian keempat kuadran ini dapat dirangkai menjadi sebuah model pembelajaran yang menarik. Bagaimana Bapak Ibu kemudian merangkai RPP ya, menggunakan dengan berbasis keempat kuadran ini. Kontennya ada, sarana kolaborasinya ada, kemudian kalau memang memiliki koneksi internet yang baik, bisa dilengkapi dengan tatap muka secara maya. Itu yang harus kita sama-sama ketahui bahwa yang terpenting adalah aktivitas bagaimana proses pembelajarannya Bapak Ibu sekalian, bukan pada konten gitu atau ininya, karena saat ini konten memang cukup banyak di internet dan dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, bagaimana kita merangkai kelas digital kita, kelas maya kita dengan RPP yang berbasis teknologi, supaya mendorong anak-anak didik kita untuk bersemangat belajar
untuk bersemangat untuk kembali ke kelasnya, walaupun itu kelasnya masih kelas digital, kelas maya. Di tahun ajaran baru ini semoga mereka semakin bersemangat, dan tentunya mari sama-sama kita, kalau saya mengutip apa yang sering disampaikan oleh Pak Hasan, kita menyalakan api belajar anak-anak didik kita dengan metode pembelajaran yang inovatif, yang kreatif, terutama dengan memanfaatkan rumah belajar tentunya. Di sini ada duta-duta rumah belajar yang luar biasa, Pak Rahmat, Bu Hana, Bu Iriani, dengan nanti mengembangkan model-model pembelajarannya, dengan Bu Irma dengan konten videonya yang sekarang menasional gitu ya, Bu Dolvan, itu adalah contoh-contoh nanti yang Bapak Ibu bisa peroleh sama teman-teman duta rumah belajar, dan rumah belajar menyediakan seluruh fitur-fitur yang mendukung proses pembelajarannya. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan, Pak Rahmat. Ya, semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan Bapak Ibu semua dapat mengambil hikmah pembelajaran dari sesi kali ini.